Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi ke-15 yaitu Isra dan Mi'raj. Seharusnya sudah sering dibahas di masyarakat, tapi insya Allah akan kita gali lebih dalam. Jadi sebenarnya ulama berbeda pendapat antara kapan waktu Isra dan Mi'raj yang tepatnya terjadi, namun mereka sepakat bila Isra dan Mi'raj itu terjadi di kota Makkah. Dan karena diprediksikan bahwa ini terjadi setelah Khadijah wafat, maka ulama berpendapat bahwa ini seharusnya sekitar 1 atau 2 tahun sebelum Hijriyah. Isra dan Mi'raj adalah gabungan sejumlah peristiwa yang menjadi hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kemarin diceritakan, masuk Islamnya bangsa jin, datangnya surat Yusuf, dan juga Isra dan Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Makkah. Jadi di kota Makkah Rasulullah mengalami pembelahan dada terlebih dahulu. Dibelah dadanya sampai ke perut, itu untuk dibersihkan hatinya. Sebagaimana Rasulullah waktu kecil dibelah juga dadanya. Di sini Rasulullah dibelah dadanya lagi. Rasulullah naik kendaraan buruk, yang mana buruk merupakan kendaraan berwarna putih. Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut terkait buruk itu, apakah bentuknya seperti kuda, apakah kepalanya seperti apa. Ini jadi tidak perlu dibayangkan terlalu jauh bahwa buruk itu intinya adalah kendaraan yang hewan tunggangan, ada pelananya, ada tali kekangnya, dan warnanya berwarna putih. Rasulullah kemudian naik buruk dalam waktu sekejap dari Mekkah, telah tiba di Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah turun dan mengikatkan tali kekang dari buruk ke pintu Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Rasulullah SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, disambut, dan ini merupakan hiburan yang luar biasa ya bagi Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya, di mana Rasulullah kemudian setelah bertemu dan disambut reuni sesama para nabi, kemudian memimpin sholat yang menurut ulama ini merupakan sholat tahiyatul masjid di Baitul Maqdis. Maka sholatlah dipimpin oleh Rasulullah, sholat berjamaah. Ini juga menunjukkan kepada seluruh para nabi, ditegaskan lagi bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Buktinya ketika sholat berjamaah, imamnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah memimpin sholat berjamaah di Baitul Maqdis, maka Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril untuk Mi'raj. Jadi Isra-nya dari Makkah ke Baitul Maqdis, sedangkan Mi'rajnya adalah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun datang ke langit, kemudian meminta dibukakan pintunya, dan akhirnya malaikat-malaikat yang menjaga pintu pun setelah bertanya dan mengetahui bahwa itu adalah Jibril dan Rasulullah, maka mereka pun menyambutnya. Di langit, Rasulullah bertemu dengan para nabi. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, bertemu dengan saudara, yaitu Nabi Isa bin Maryam binti Imran dengan Yahya bin Zakaria. Dan di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa.
pertemuan dengan Nabi Musa ini istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah dan Nabi Musa merupakan nabi yang kisahnya mirip, yaitu kisah berdakwah kepada banyak umat dan akhirnya umat-umatnya pun banyak yang beriman kepada nabinya. Sana Nabi Musa menangis karena mengetahui bahwa Rasulullah umatnya lebih banyak daripada Nabi Musa. Kemudian di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, ditempatkan di langit ke-7. Kemudian Rasulullah didekatkan kepada Sidratul Muntaha, didekatkan kepada arsy Allah Subhanahu wa taala, didekatkan sehingga sangat dekat. Umumnya ulama sedikit sekali diantaranya adalah Ibunda Aisyah yang beranggapan bahwa Rasulullah bertemu melihat Allah langsung. Tapi umumnya para ulama berpendapat bahwa Rasulullah tidak bertemu dengan Allah, melainkan hanya melihat cahaya Allah dari dekat sekali. Karena hijab manusia dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan dibukakan tirainya di surga nanti. Dan ketika itu maka Allah pun berkenan menurunkan perintah yang agung, yang mulia, yaitu sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Sebelumnya yang awalnya sholat hanya 2 waktu saja, kini disempurnakan menjadi 5 waktu sholat. Dan awalnya 50 waktu ya diwahyukannya. Kemudian saat turun, Nabi Musa pun yang mengetahui bahwa memiliki umat yang banyak, itu akan sulit untuk memerintahkan sholat sebanyak itu, maka diminta untuk diringankan. Maka Rasulullah pun melihat kepada Jibril, dan Jibril pun mengizinkan Rasulullah untuk bertemu lagi dengan Allah, dan akhirnya bolak-balik terus-terusan dari 50, kemudian turun jadi ya ada yang bilang 15, dan akhirnya nanti turun jumlahnya menjadi 5. Nabi Musa yang mengetahuinya berharap bahwa diringankan lagi 5 waktu sholat, namun Rasulullah terlalu malu untuk ke atas lagi dan menolaknya. Dan di saat itulah bahwa suara dari langit pun dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itulah wahyu yang perintah yang difardukan dan sudah diringankan. Ketika turun ke Mekah, maka sudah lewat waktu pagi ya, sudah pagi-pagi. Maka Rasulullah pun duduk-duduk di sekitar Ka'bah, dan Abu Jahal melihat Rasulullah SAW nampaknya berbeda. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun belum disampaikan Rasulullah dari tampilannya. Maka Abu Jahal pun bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah pun menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya. Abu Jahal tentu kegirangan, bukan karena beritanya, tetapi ini merupakan bahan baru untuk bulan-bulanan untuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal pun bertanya, apakah Rasulullah mau menceritakannya kepada seluruh hadapan Quraisy? Maka Rasulullah pun mengiyahkannya, mau. Maka Abu Jahal pun memanggil banyak orang, dikumpulkan, dan dipermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diminta Rasulullah untuk bercerita. Maka Rasulullah pun menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj seluruh yang ia alami tadi malam. Dan orang-orang pun akhirnya banyak yang ragu. Umat Islam dikatakan ada ya sebagian yang baru masuk Islam, ada yang keluar lagi, yang masih mukmin goncang, karena ini merupakan berita yang aneh, berita yang besar, berita yang mustahil bagi orang-orang yang biasa. Namun di saat keguncangan tersebut, Abu Jahal sudah senang bahwa gempar terjadi di kaum muslimin, bahkan menggetarkan hati-hati orang beriman. Maka Abu Jahal datang kepada Abu Bakar, bertanya terkait perjalanan kalau ke Baitul Maqdis berapa, dijawab kurang lebih sekitar sebulan. Kemudian Abu Jahal menceritakan Rasulullah yang baru dari sana semalam. Apakah Abu Bakar kalau benar itu Rasulullah, maka percaya. Maka didatangilah Rasulullah bersama dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya pada Rasulullah. Abu Bakar datang dan bertanya langsung pada Rasulullah, persis apa sebenarnya yang terjadi, apakah benar yang dikatakan oleh Abu Jahal. Maka Rasulullah pun menceritakan keseluruhan kisahnya,
dengan sangat detail, dan akhirnya Abu Bakar di sana bersaksi bahwa ia membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Disitulah bahwa Abu Jahal kecewa bahwa diharapkan seluruh muslimin ragu atau bahkan ingkar pada Rasulullah, ternyata ada yang percaya, yaitu adalah Abu Bakar. Rasulullah akhirnya membuktikan kebenaran nubuahnya, kebenaran kabar-kabarnya dengan menceritakan ciri-ciri Baitul Maqdis sebagaimana tantangan orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang Quraisy sangat paham bahwa Rasulullah belum pernah ke Baitul Maqdis karena mereka adalah keluarganya, sehingga perjalanan-perjalanan Rasulullah itu yang jauh-jauh kemana sudah mereka ketahui, dan mereka tahu bahwa Rasulullah belum pernah ke Baitul Maqdis. Maka ketika Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala tergambar di hadapan Rasulullah Baitul Maqdis, maka Rasulullah pun menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis, sehingga orang-orang pun tidak bisa tidak kecuali mereka membenarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan kafilah dagang yang akan pulang ke Makkah, dan di jalan sempat kehilangan untanya. Maka Rasulullah pun menceritakannya. Mereka pun orang-orang Quraisy menunggu kehadiran kafilah dagang tersebut dalam beberapa hari yang dekat. Ternyata benar kafilah itu dagang, dan di jalannya mereka sempat kehilangan unta mereka. Sehingga tak terbantahkanlah bahwa Rasulullah tidak bisa tidak pasti berkata jujur. Untuk kisah Isra Mi'raj, sebenarnya dalam Quran tidak banyak disebut. Di antaranya adalah dalam Quran surat Al-Isra diceritakan kisah tentang Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah diturunkan wahyu Quran surat Al-Isra, atau dalam Quran terbaru disebutkan surat Bani Israel. Di sana Rasulullah diwahyukan Quran, yang mana Quran surat Al-Isra sebenarnya tidak banyak menceritakan Isra Mi'raj. Hanya ayat 1 saja, sisanya menceritakan tentang kerusakan Bani Israel. Di sini ulama memandang bahwa Rasulullah SAW itu diberi isyarat oleh Allah bahwa kepemimpinan Bani Israel dalam mendakwahkan tauhid itu dipindahkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerusakan Bani Israel kepada Rasulullah, yang akhirnya benar-benar diperjalankan ke Baitul Maqdis, kiblatnya kaum muslimin saat itu dan termasuk juga para ahlul kitab. Dan di Baitul Maqdis Rasulullah memimpin para nabi. Maka ini merupakan penegasan dari Allah bahwa pemimpin umat akhir zaman mulai dari saat Rasulullah diutus adalah Rasulullah, yang mana semua nabi harus beriman, semua ahlul kitab harusnya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kemuliaan ahlul kitab sebagai dakwah tauhid dicabut karena mereka sendiri yang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan isi ajaran Alkitab. Ya, mungkin demikian teman-teman yang diceritakan sekarang, mudah-mudahan dapat jelas ya. Sudah banyak dibahas di masyarakat, khususnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada pertanyaan di grup saja ya. Kemudian ditutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita salawat kepada Rasulullah kita dengan salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang telah diajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.